Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kesempatan siang hari ini di Masjid Ulil Albab, kampus terpadu Universitas Islam Indonesia. Kembali kita melanjutkan kajian rutin dengan membaca buku Bulughul Maram, dan insyaallah kita akan membahas tentang istihbabu ityanir rukhasi wa minha al-qasru, anjuran untuk menggunakan rukhsah. Di antaranya adalah melaksanakan salat dengan qasar bagi mereka yang musafir. Kita akan baca terlebih dahulu hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, hadis nomor 432 dari kitab Bulughul Maram. Wa 'ani Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yakrahu an tu'ta ma'siyatuhu. Rawahu Ahmad wa sahahahu Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban. Wa fi riwayatin kama yuhibbu an tu'ta azaimuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yuhibbu, sesungguhnya Allah menyukai, an tu'ta rukhasuhu, rukhsahnya diambil oleh hambanya. Allah menyukai rukhsah itu diambil oleh hambanya. Kama yakrahu an tu'ta ma'siyatuhu, sebagaimana Allah benci bentuk maksiat dilakukan oleh sang hamba. Rawahu Ahmad, hadis riwayat Ahmad dan dinilai sahih oleh Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban. Dalam riwayat yang lain, kama yuhibbu an tu'ta azaimuh, sebagaimana Allah Ta'ala menyukai ketika azimahnya dilakukan. Taib. Kita akan membahas tentang masalah aturan rukhsah dalam agama. Semoga Allah mudahkan, karena ini salah satu di antara kajian berkaitan dengan ilmu usul fikih, sehingga nanti kita akan sampaikan secara pelan-pelan berikut sedikit contoh yang ada di dalamnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dilihat dari tata laksana, maka syariat terbagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan azimah dan ada yang disebut dengan rukhsah. Kalau Anda mengenal rukhsah, insyaallah mudah untuk mengenal azimah. Azimah itu lawan dari rukhsah. Apa itu azimah? Azimah adalah aturan syariat yang baku, berlaku bagi mereka yang tidak punya uzur. Aturan syariat yang baku, yang berlaku bagi mereka yang tidak punya uzur. Anda sholat duhur 4 rakaat, tidak qasar dan tidak jamak, maka Anda melaksanakan azimah. Karena kita tidak punya uzur, kita tidak musafir, kita bukan orang yang sedang sakit, tidak sedang hujan, dan tidak ada uzur yang lainnya. Maka Anda kerjakan sholat duhur dengan normal 4 rakaat tanpa diqasar dan tidak dijamak dengan asar. Berarti pelaksanaan ini disebut dengan azimah. Orang melaksanakan puasa di bulan Ramadan dari mulai tanggal 1 sampai tanggal yang terakhir. Ketika dia melaksanakan puasa Ramadan, maka dia melakukan azimah, sehingga dia tidak mengambil rukhsah dengan membatalkan puasa pada posisi ketika dia tidak punya uzur, dia tidak musafir, dia tidak sedang sakit, maka dia puasa tepat waktu. Namanya apa ini? Azimah. Dan demikian seterusnya. Anda melakukan ibadah dalam kondisi normal, mengikuti aturan sesuai dengan keberadaan yang baku, karena tidak punya rukhsah, tidak punya uzur, namanya azimah. Kebalikannya adalah rukhsah. Rukhsah adalah hukum syar'i yang berlaku bagi mereka yang punya uzur. Dan itu beragam. Ada yang bentuknya pengurangan, ada yang bentuknya penundaan, ada yang bentuknya penggabungan, ada yang bentuknya penambahan.
beragam antara satu dengan yang lain. Ada yang bentuknya menyegerakan. Sehingga kalau kita ditanya model rukhsah itu apa, tergantung jenis ibadahnya. Ada yang bentuknya pengurangan, contohnya qashar, sehingga salat yang 4 rakaat dikurangi jadi 2 rakaat. Ada yang bentuknya penambahan, kok malah ditambahi, Pak? Penambahan kegiatan sebagai bentuk rukhsah. Contohnya, kegiatan itu sebagai bentuk rukhsah. Haji tamattu, jika itu dianggap sebagai keringanan bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia haji dan umrah dalam satu waktu safar. Dan itu bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau bagi kaum muslimin yang datang ke kota suci lebih ringan, karena dia nggak bolak-balik. Maka kegiatannya 2, tapi sejatinya itu keringanan. Ada yang bentuknya penundaan, contohnya qada puasa, sehingga ketika bulan Ramadan dia nggak kerjakan karena sedang sakit, maka dia qada di waktu yang lain. Ada yang bentuknya menyegerakan, contohnya jamak takdim. Contoh yang lain, membayar zakat sebelum haul. Kalimat yang disebutkan dalam hadis, rakhasan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala al-Abbas bin Abdul Muttalib ala ayu ajjila zakatahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan keringanan bagi Abbas bin Abdul Muttalib untuk menyegerakan pembayaran zakat, maksudnya adalah sebelum haul. Sehingga ada yang bentuknya A, ada yang bentuknya B, tergantung dari jenis ibadah yang dilakukan. Baik, rukhsah sendiri secara bahasa artinya adalah as-suhulah wal lin wal yusru wat tausi'ah. Rukhsah sendiri artinya adalah kemudahan, kelembutan, kelonggaran. Itu makna rukhsah secara bahasa. Sebagaimana keterangan Ibnu Faris, seorang ahli bahasa, kata beliau, ketika sebuah kata terdiri dari huruf ra, ha, sad, maka maknanya adalah khilafu syiddah, lawan dari keras, lawan dari kencang. Dia lebih kendor, lebih lunak, lawan dari syiddah. Nah, namun kemudian secara makna istilah, rukhsah diistilahkan dengan kalimat ar-rukhsah al-ahkamul lati thabatat masyru'iyatuha bina'an 'alal a'dzari ma'a qiyamid dalilil muharram tawassu'an fid daiqi. Rukhsah adalah hukum yang disyariatkan oleh dalil karena adanya uzur, hukum yang disyariatkan oleh dalil karena adanya uzur, dalam rangka memberi kelonggaran. Rukhsah itu hukum yang ditetapkan oleh dalil, sehingga rukhsah nggak bisa pakai logika. Orang sholat duhur capek banget, 3 rakaat boleh nggak, Pak? Bisa nggak? Hah? Bisa nggak? Tidak. Kenapa? Karena nggak ada dalil yang menjelaskan sholat duhur rukhsahnya 3 rakaat. Adanya qashar 2 rakaat. Tapi itu pun pakai sebab. Hukum yang ditetapkan oleh dalil karena adanya uzur. Dia dilakukan karena ada uzur. Bagi yang tidak punya uzur, maka dia tidak boleh melakukan rukhsah dalam rangka untuk memberi kelonggaran. Tayyib. Sehingga Anda hafalkan 4 batasan ini, rukhsah itu hukum. Sehingga baik azimah maupun rukhsah, dua-duanya hukum. Azimah itu hukum, rukhsah juga hukum. Maka orang beribadah, walaupun dia melaksanakan rukhsah, tidak keluar dari hukum.
Seperti orang yang sholat sambil duduk, apakah dia keluar dari hukum syariat? Tidak, dia berada di dalam hukum, hanya saja dia hukum rukhsah bukan hukum azimah. Dan ditetapkan oleh dalil, maka tidak bisa pakai logika atau perasaan. Kayaknya kok nggak nyaman saya ya, gini aja lah. Itu nggak bisa, karena harus berdasarkan dalil. Yang ketiga, dia harus karena ada uzur, dilakukan karena ada uzur. Tanpa uzur nggak boleh mengambil rukhsah, dan tujuannya adalah dalam rangka memberikan kelonggaran bagi masyarakat. Maka 4 unsur ini harus ada dalam rukhsah, sehingga Anda bisa menilai ini termasuk rukhsah atau tidak. Anda perhatikan 4 unsur ini. Baik, orang ngantuk sekali terus nggak sholat, rukhsah atau tidak? Kenapa tidak rukhsah? Kenapa tidak rukhsah? Hah? Karena nggak sholat, nggak ada dalil yang membolehkan. Mana ada orang boleh nggak sholat walaupun dia sangat ngantuk? Menunda boleh nggak? Mungkin boleh bagi mereka yang memang betul-betul tidak bisa melaksanakan tepat waktu karena uzur sangat ngantuk, daripada nanti ketika sholat malah dia tertidur ketika sujud, maka dia bisa mendapatkan keringanan menunda pelaksanaannya, mungkin mengakhirkan waktu sholat dengan cara tidur terlebih dahulu. Tayyib. Selanjutnya, dalam syariat kita rukhsah ada banyak macam, dan tadi kita sudah menyebutkan ada 4 bentuk tadi ya. Ada yang mengurangi, menambahi, kemudian apa lagi? Menyegerakan dan menunda. Ada yang bentuknya ganti. Ada rukhsah yang bentuknya mengganti. Contohnya wudu. Bagi mereka yang tidak bisa wudu, maka ada keringanan digantikan dengan apa? Tayammum. Sehingga ada yang bentuknya dengan digantikan amalan yang lain. Dan itu semuanya ada panduannya. Maka beralihnya azimah menuju rukhsah harus berdasarkan panduan. Tidak bisa orang menggunakan logikanya. Baik, selanjutnya mengenai hukum mengambil rukhsah. Hukum mengambil rukhsah, wallahu ta'ala alam, berdasarkan hadis yang tadi kita baca. Sesungguhnya Allah mencintai ketika rukhsahnya itu dilakukan, sebagaimana Allah membenci ketika maksiatnya dilakukan. Ada keterangan di sini, wa qad syabbaha ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam mahabbatallahi ityana rukhasihi bi karahatihi ityanal ma'siyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyamakan cintanya Allah ketika seorang hamba melakukan rukhsah dengan bencinya Allah ketika hamba melakukan maksiat. Wa dzalika wallahu a'lam dalilun ala anna fi tarki ityani rukhsah tarka ta'atillahi ta'ala. Sehingga ini dipahami oleh sebagian ulama, meninggalkan rukhsah berarti meninggalkan ketaatan kepada Allah. Meninggalkan rukhsah berarti meninggalkan ketaatan kepada Allah. Karena meninggalkan ketaatan sama seperti mendatangi maksiat. Fayakunu tarku ta'ati bi adamil akhdhi bi rukhsah katarki ta'ati bi fi'lil maksiyah. Sehingga meninggalkan ketaatan dengan tidak mengambil rukhsah statusnya sama sebagaimana meninggalkan ketaatan dengan melakukan maksiat. Kita ulang ya. Nabi SAW menyebutkan gimana? Allah mencintai hamba mengambil rukhsah sebagaimana Allah membenci hamba melakukan maksiat. Maka ketika di sini disamakan, mengisyaratkan bahwa mengambil rukhsah itu ketaatan, sehingga dicintai oleh Allah. Dan definisi ketaatan adalah semua amal yang dicintai oleh Allah, baik ucapan maupun perbuatan, lahir maupun batin. Maka mengambil rukhsah adalah ketaatan, dicintai oleh Allah.
Berarti kebalikannya, meninggalkan rukhsah sama dengan meninggalkan ketaatan. Sebagaimana melakukan maksiat dibenci oleh Allah, maka meninggalkan rukhsah dibenci oleh Allah. Sehingga ini menjadi dalil bahwa sebagian ulama mengharuskan bagi orang untuk mengambil rukhsah. Jika tidak, maka dia dinilai orang yang telah bersalah. Namun apakah bernilai dosa atau tidak, wallahu taala alam. Baik. Selanjutnya, ada beberapa kaidah yang perlu diperhatikan terkait masalah rukhsah. Kaidah yang pertama, ar-rukhsatu la tunatu bil ma'asi. Ar-rukhsah la tunatu bil ma'asi. Kaidah ini disebutkan dalam kitab Al-Ashbah wan Nadhair karya As-Suyuti. Beliau mengatakan al-qa'idatur rabi'ata asyrah, kaidah yang ke-14, ar-rukhasu la tunatu bil ma'asi, bahwa rukhsah itu tidak berkaitan dengan maksiat. Maka orang yang sedang melakukan maksiat, dia tidak boleh mengambil rukhsah. Lalu kata As-Suyuti, wa min thamma la yastabihul 'asi bisafarihi syai'an min rukhasis safar. Berdasarkan hal ini, maka orang yang bermaksiat dia tidak diperbolehkan. Orang yang bermaksiat ketika safar, dia tidak boleh mengambil rukhsah ketika safar, baik qasar maupun jamak. Kenapa? Karena dia dalam posisi maksiat. Demikian pula tidak boleh berbuka puasa ketika Ramadan, wa tanaqqul 'ala rahilah wa tarkil jum'ah wa aklil maitah. Dia juga tidak boleh meninggalkan Jumatan, tidak boleh tayammum dan seterusnya. Ala wajhin ikhtarahu Subki, demikianlah pendapat yang dipilih oleh As-Subki. Maka orang yang melakukan safar dan dia punya niat untuk maksiat, dia, kata As-Suyuti, tidak diperkenankan untuk melakukan apa? Qasar, tidak boleh jamak dan seterusnya. Wallahu a'lam. Baik, ini kaidah yang pertama. Kaidah yang kedua, kaidah ini disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Ar-rukhsatu la yata'adda biha mahalluha. Rukhsah itu tidak melebar. Rukhsah itu tidak melebar. Dalam ungkapan yang lain, rukhsah tidak bisa dikiaskan. Saya ulang, rukhsah, ar-rukhsatu la tata'adda biha mahalluha. Rukhsah itu tidak bisa melebar. Dalam ungkapan Ar-Ramli di Nihayatul Muhtaj, beliau mengatakan ar-rukhasu la tuqas. Rukhsah itu tidak bisa dikiaskan. Saya kasih contoh Pak ya. Nanti Bapak bisa menilai ini boleh atau tidak. Seorang muslim menikahi wanita ahli kitab boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh. Apa dalilnya? Di surat Al-Maidah ya. Bagian awal surat Al-Maidah, al-yawma uhilla lakumut thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitaba halal lakum wa ta'amukum halal lahum. Baik. Yang lain, muslim makan sembelian ahli kitab halal atau haram? Halal atau haram? Halal. Dalilnya sama. Dah? Pertanyaannya, dengan asumsi kita sepakat, jika kita sepakat ya, jika sepakat ya, Syiah Rafidhah itu keluar dari Islam.
keluar dari lingkaran Islam. Dia Syiah Rafidhah, bukan lagi orang Muslim. Maka ahli kitab halal sembelihannya, Muslim lelaki boleh menikahi wanita ahli kitab dengan alasan mereka adalah turunan dari agama Samawi yang menyeleweng. Dulu ada ajaran Nabi Musa diselewengkan jadi Yahudi, ada ajaran Nabi Isa diselewengkan jadi Nasrani, ya. Ada ajaran Nabi Muhammad SAW diselewengkan jadi Syiah, misalnya. Sudah? Berarti semuanya bermuara dari agama Samawi, Yahudi, Nasrani maupun Syiah, Rafidhah. Pertanyaannya, jika kita sepakat berdasarkan Al-Maidah, awal dari surat Al-Maidah, bahwa kita diperbolehkan untuk makan sembelian Yahudi Nasrani dan boleh lelaki Muslim menikahi wanita Yahudi Nasrani, pertanyaannya, boleh enggak Muslim ahlu sunnah makan sembelian orang Syiah? Bolehkah Muslim ahlu sunnah makan sembelian orang Syiah Rafidhah atau menikahi wanita Syiah Rafidhah? Boleh atau tidak? Ya? Boleh. Kenapa? Ya, dikiaskan dengan Yahudi dan Nasrani. Teks ayatnya dalam Al-Quran di surat Al-Maidah seperti yang Bapak Ibu hafal, ya. Al-yauma uhilla lakumut thayyibat, pada hari dihalalkan bagi kalian at-thayyibat, ada di surat Al-Maidah ayat yang keberapa? Yang kelima. Al-yauma uhilla lakumut thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum wal muhsanat minal ladzina utul kitaba min qablikum idza ataitumuhunna ujurahun. Pada hari dihalalkan untuk kalian at-thayyibat, semua yang halal. Makanan kalian halal bagi ahli kitab, makanan ahli kitab halal bagi kalian. Dan yang dimaksud ta'am di sini adalah dzabihah, sembelian. Sembelian kalian halal bagi ahli kitab, sembelian ahli kitab halal bagi kalian. Demikian pula wal muhsanatu minal mu'minat wal muhsanatu minal ladzina utul kitab. Wanita-wanita yang menjaga kehormatan di kalangan mukminah dan di kalangan ahli kitab halal untuk kalian nikahi. Dah? Ini teks ayatnya. Sekarang pertanyaannya, apa hukum makan sembelian orang Syiah Rafidhah? Halal atau haram? Tadi ada yang menjawab halal. Dalilnya apa? Dikiaskan dengan ahli kitab. Ahli kitab boleh, maka ini harus boleh. Sehingga kalau ada ustadz yang mengatakan sembelian orang yang enggak sholat haram, Pak, Nasrani Yahudi itu enggak sholat, Pak. Iya, kita juga enggak tahu, enggak sholat. Itu aja halal, kenapa orang Muslim yang enggak sholat sembeliannya haram? Berarti kan enggak benar itu. Ini agamanya Islam, tapi dia enggak sholat. Mungkinlah dia kejawen misalnya, ratau sholat, ratau poso, tapi KTP-nya Islam. Kenal Allah, kenal dia. Suruh tak syahadat, oh pinter dia, bisa, anak kiai kok. Misalnya ya, dulu pernah ngaji TPA misalnya. Dia ngerti, tapi dia nggak mau. Baik, kenapa yang ini sembelihannya haram, yang itu halal? Maka kembali kepada kaidah tadi, ar-rukhsah la yata'adda biha mahalluha. Rukhsah itu tidak bisa melebar. Dalam ungkapan Ar-Ramli, ar-rukhsatu la yuqas. Ar-rukhsatu la tuqas. Rukhsah itu tidak bisa dikiaskan. Sudah? Sehingga kalau kita mengatakan bahwa sembelian ahli kitab boleh dimakan oleh kaum muslimin itu sebagai rukhsah, maka tidak bisa dikiaskan untuk yang lain. Itu terbatas hanya untuk mereka. Walaupun sama-sama agama Samawi, tapi orang ahli kitab dinyatakan oleh Allah kafir dalam Al-Quran. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi
wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Orang-orang kafir di kalangan ahli kitab maupun orang musyrik, sehingga ahli kitab sudah dinyatakan kafir oleh Al-Quran. Tapi kenapa sembilannya halal, rukhsah, dan itu tidak bisa melebar khusus untuk ahli kitab. Sehingga orang mau komentar, ahli kitab nggak sholat. Ya, saya juga tahu ahli kitab nggak sholat. Ahli kitab dia menyembah selain Allah, betul. Dia menyembah, ada yang menyembah patung A, ada yang menyembah salib, ada yang menyembah ini, ada banyak yang mereka sembah. Tapi ketika Allah halalkan sembelihannya, ya sudah, berarti hukum ini statusnya rukhsah. Rukhsah bagi ahli kitab, sembelihannya ahli kitab boleh dikonsumsi oleh kaum muslimin. Tapi rukhsah tidak melebar. Bisa dipahami ya? Baik. Ini kasus real ya. Ini kasus real yang sempat viral pada waktu kegiatan haji kemarin. Ada sebuah edaran yang diterbitkan oleh kantor urusannya ya, daerah kerja Mekah. Dalam edaran itu dinyatakan bahwa jamaah haji lansia, lemah, risti, serta jamaah haji yang sedang haid gugur kewajiban tawaf wada dan tidak dikenakan dam. Sehingga yang seperti ini maka boleh tidak tawaf wada. Dan pertimbangannya kias. Yang disebutkan dalam teks hadis dari Ibnu Abbas, riwayat Bukhari, Muslim dan yang lainnya, ada yang juga riwayat Hakim. Beliau mengatakan, qadan Nabi sallallahu alaihi wasallam alla yanfiranna an-nasu hatta ja'ala akhir ahdihi bil bait ghaira annahu rukhisa 'alal haid. Nabi sallallahu alaihi wasallam menetapkan orang tidak boleh langsung pergi selesai haji sampai dia tawaf wada, hanya saja beliau memberikan keringanan bagi wanita haid. Sehingga yang termaktub dalam teks hadis tentang bolehnya tidak tawaf wada hanya wanita haid. Dalam riwayat yang lain, kana an-nasu yanfiranna ila ayyi jihatin. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yanfiranna ahadun hatta yaj'ala akhir ahdihi bil bait. Orang selesai lempar jumrah di tanggal 13 di hari tasyrik, mereka langsung pergi ke tempatnya masing-masing, bubar. Lalu Nabi SAW masih peringatan, la yanfiranna ahadun, jangan sampai siapapun pergi hatta yaj'ala akhir ahdihi bil bait, sampai dia jadikan pertemuan terakhirnya adalah Ka'bah, yaitu tawaf wada. Ghaira annahu rukhisa 'anil haid, hanya saja untuk wanita haid diberi keringanan. Maka rukhsahnya berlaku siapa? Haid. Dah? Apakah berlaku Pak untuk yang tidak haid tapi risti, resiko tinggi, yang sudah sepuh, yang sudah lanjut usia, yang usianya 80 tahun, 70 tahun, yang pakai kursi roda dan seterusnya, sehingga mereka tidak perlu tawaf wada karena dikiaskan dengan wanita haid. Apalagi Indonesia itu kan dikenal sebagai kegiatan haji ramah lansia. Kalau ada masjid ramah anak, maka hajinya Indonesia itu haji ramah lansia, dominan lansia. Sehingga sampai punya tagline haji ramah lansia. Ramah lansia bagus, tapi tidak boleh menghilangkan kewajiban. Terus gimana Pak yang lansia? Tetap wajib tawaf wada, jika tidak kena dam. Andaikan pernyataannya dalam selebaran ini bagi lansia, orang lemah, risti yang tidak melaksanakan tawaf wada boleh, tapi harus bayar dam, benar. Kalau bayar dam benar, tapi di sini dinyatakan tidak dikenakan dam. Nah, itu yang kita jadinya wah ini aneh ini. Yang boleh tidak dikenakan dam itu hanya haid. Karena itu ada keterangan yang pernah disampaikan oleh Syamsuddin Al-Ramli
dalam Nihayatul Muhtaj. Beliau mengatakan, hal yulhaqul ma'dzuru li khaufi zalimin au fauti rufqatin bil haid. Apakah orang yang punya uzur seperti takut dizolimi orang lain atau takut ketinggalan rombongan, dia disamakan seperti wanita haid? Fihi ihtimalan lit-Tabari. At-Tabari menyebutkan ada dua kemungkinan. Kemudian kata beliau, li'anna ar-rukhasa la tuqasu. Rukhsah itu tidak bisa dikiaskan. Wal adhar al-ilhaq wa in nadhara fihi al-adhra'i wa bahatha luzumul fidyah. Meskipun sebagian ulama seperti al-adhra'i menyatakan bahwa dia wajib bayar fidyah, artinya bayar dam. Itu untuk orang yang misalnya ini sudah mepet waktunya, nanti kamu ketinggalan rombongan, udahlah nggak usah tawaf wada. Boleh tidak tawaf wada, tapi wajib dam. Nah, sementara dalam selebaran itu dia menyatakan tidak perlu dam dengan alasan dikiaskan wanita haid. Maka kembali kepada kaidah rukhsah tidak bisa melebar. Bisa dipahami ya? Baik. Musafir boleh rukhsah sholat duhur jadi berapa? 2 rakaat. Kalau ada orang pusing kepalanya, wah dasku ngeluh ya Pak, ngeluh, cenut ya, sudah sampai dibuat berdiri dia nggak kuat, wah Pak pusing. Boleh nggak Pak sholat duhur 2 rakaat? Dikiaskan dengan musafir sehat walafiat boleh sholat duhur 2 rakaat. Saya yang sedang pusing banget, sakit kepala tak tertahankan, ya, nggak boleh sholat duhur 2 rakaat. Gimana jawabnya? Hah? Kalau Anda bukan musafir, boleh nggak qasar? Tidak. Kenapa? Karena rukhsah safar tidak bisa dikiaskan dengan yang lain. Dan ini kaidah yang disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Wallahu taala alam. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Ada yang mau disampaikan? Silakan. Nah, silakan. Murur. Ya. Murur itu ada yang dibolehkan, ada yang dilarang. Jumhur ulama mengatakan bahwa mabit di Muzdalifah termasuk wajib haji. Rukun haji itu wukufnya. Kalau mabit ini wajib haji. Perbedaan rukun dan wajib haji. Meninggalkan rukun hajinya diulang. Kalau meninggalkan wajib haji boleh lanjut tapi kena dam. Muzdalifah itu salah satu situs haji. Sehingga bukan sebatas dilewati tapi disinggahi. Sehingga di Muzdalifah statusnya sebagai mabit di Muzdalifah, dan terhitung mabit apabila dia sudah nembus tengah malam, nisful lail, nembus tengah malam. Maka bagi mereka yang murur pasca tengah malam boleh, tapi kalau murur sebelum tengah malam kena dam. Informasi kemarin dari teman-teman yang dia masih muda, cuman kan dia nggak bisa metol dari rombongan karena satu bis itu ada ibunya mungkin, ada bapaknya, dia nggak mungkin meninggalkan, sehingga mau tidak mau ya nempel, berangkat sebelum maghrib dari Arafah, dah di Muzdalifah belum maghrib, cuman lewat masih sepi, sehingga bisnya ini bisa melaju, masih kosong. Karena bis-bis yang lain masih bertahan di Arafah, dia sudah berangkat sebelum maghrib. Sampai di Mina, jadi Arafah, Muzdalifah, sampai Mina dia baru maghrib. Sehingga dia sampai di tenda Mina itu malam, maghrib, lalu sholat maghrib, isya, jamak takdim atau jamak takhir. Intinya begitu sampai dia di Mina, dia sholat maghrib dan isya. Kayak gini gimana Pak? Ya Anda kalau seperti itu pilihannya balik ke Muzdalifah atau ya Anda bayar dam.
karena telah meninggalkan kewajiban haji dengan sebatas murur tadi ya. Wallahu a'lam. Baik. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua pertanyaan Ustaz. Yang pertama, kita karena sering melakukan safar, apakah rukhsah tadi boleh kita, misalnya dalam safar itu kita boleh rukhsah puasa dan jamak dalam sholat, tapi yang kita ambil hanya jamak, sholatnya puasanya tidak. Itu yang pertama Ustaz. Yang kedua Ustaz, terkait dengan perjalanan juga, satu waktu saya ketika dalam perjalanan ada penumpang yang memaksakan ketika maghrib dia kita supir untuk berhenti untuk sholat maghrib karena isanya nanti sudah sampai di tujuan. Sementara kalau saya pribadi, saya biasanya tidak akan meminta supir untuk berhenti karena memang sampai di tujuan memang masih waktu bisa, tapi tidak dalam waktu yang dalam waktu dekat begitu. Dua pertanyaan itu mohon Baik, Masya Allah. Ada pertanyaan terkait mengambil sebagian rukhsah tapi tidak mengambil sebagian yang lain. Tadi sudah kita sebutkan ya, atau saya ulang pertanyaannya. Ketika orang safar dia mendapatkan rukhsah salat dan rukhsah puasa, sehingga dia boleh jamak, boleh qashar, dan dia boleh tidak berpuasa karena alasan safar. Untuk jamak dan qashar dijelaskan dalam hadis, dan qashar juga ada dalam Al-Quran. Laisa alaikum junahun an taqsuru minas salati in khiftum ay yaftinakumul ladzina kafaru. Tidak ada dosa bagi kalian untuk mengqashar salat jika kalian takut akan mendapatkan fitnah atau ujian dari orang kafir. Maksudnya adalah takut diserang oleh orang kafir. Baik, selanjutnya, bagaimana kalau ada orang yang safar dia ngambil rukhsah salat tapi tidak ngambil rukhsah puasa? Wallahu ta'ala alam. Ini yang tadi saya isyaratkan bahwa memang mengambil rukhsah itu dianjurkan, tapi ketika tidak mengambil rukhsah, apakah sampai tingkatan dosa atau tidak? Yang lebih tepat tidak sampai dosa, karena kalau itu berdosa berarti rukhsah hukumnya wajib. Sehingga yang lebih tepat tidak mengambil rukhsah, tidak sampai pada tingkatan dosa. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beberapa kali beliau safar dalam keadaan puasa, sebagaimana dalam sebuah hadis bahwa ma minna min sha'im illa wa nabiyyun illa nabi wa Abdullah bin Rawahah. Ketika kami sedang safar, yang puasa cuma dua orang, Nabi SAW dan Abdullah bin Rawahah. Sehingga ini dalil bahasanya puasa ketika safar hukumnya boleh, dan beliau tidak mengambil rukhsah ketika itu. Maka insya Allah tidak masalah ketika puasa tetap bertahan sementara bapak mengambil rukhsah sholatnya. Dan pendapat yang lebih kuat untuk musafir, apakah sebaiknya mempertahankan puasa atau tidak puasa, tergantung keadaan. Jika ya safarnya sangat tidak mengganggu puasanya, maka sebaiknya bertahan puasa. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, wa antasumu khairul lakum. Kalian tetap mempertahankan puasa lebih baik. Ini dalam konteks ketika orang boleh milih antara puasa dan tidak. Tapi Allah kasih petunjuk berpuasa itu lebih baik. Karena kamu bisa berpuasa tepat waktu di bulan Ramadan, dan qadha itu di luar bulan Ramadan. Qadha Ramadan bisa nggak di bulan Ramadan? Qadha puasa Ramadan di bulan Ramadan bisa nggak, Mas? Silakan kamu qadha Ramadan tahun depan, bisa? Nggak bisa. Maka qadha Ramadan pasti di luar Ramadan. Dan hari apa yang lebih mulia daripada Ramadan selain awal Dzulhijjah? Kalau awal Dzulhijjah mungkin ya. Tapi selain itu tidak ada yang lebih mulia dibandingkan
Ramadan. Maka qada Ramadan atau puasa Ramadan itu istimewa. Anda tidak akan menjumpai waktu yang istimewa untuk puasa selain Ramadan kecuali di awal Dzulhijjah. Selanjutnya, berkaitan dengan perjalanan lalu masuk waktu sholat. Ada penumpang yang minta supir untuk berhenti sholat maghrib. Apakah ini diperbolehkan? Jawabannya mungkin lebih bagus agar nanti bisa melakukan jamak takdim jika statusnya musafir. Maka istirahatnya dipercepat. Karena kan kadang biasanya gini, enggak ini buru-buru, istirahatnya nanti saja. Mau istirahat sekarang atau nanti kan sama-sama istirahat. Maka mending istirahatnya ditempatkan pada waktu sholat, sehingga bis berhenti, kendaraan berhenti untuk sholat maghrib, kemudian jamak takdim, lanjut perjalanan. Nah, setelah lanjut perjalanan, orang lebih longgar, mau tidak punya wudhu, santai gitu kan. Karena apa? Dia sudah sholat isya. Tapi kalau masih punya kewajiban sholat, nanti kepikiran terus, maka barangkali dengan jamak takhir itu akan meringankan jamaah. Jadi mungkin itu lebih tepat kalau rombongan yang lain bisa kita pengaruhi agar nanti bareng-bareng bisa istirahat di waktu maghrib. Wallahu a'lam. Baik. Cukup, ada lagi? Siap. Bismillah. Perjalanan safar yang memenuhi syarat sore dan jamak. Nah, kita kan tadi ada dua pendapat, itu bisa jadi azimah, azimah atau merosok. Ya. Itu diajarkan Allah senang. Nah, pada saat di perjalanan kita pas waktu sholat masuk sholat, kemudian ada jamaah mukim. Ada jemaah mukim, nah kita lebih baik ikut jemaah mukim itu, kemudian menambah satu lagi kena jamaah, atau kita mengambil sholat sendiri dengan mengambil qasar. Baik. Kalau kita sedang safar, lalu ketemu masjid dan sedang dilaksanakan sholat 5 waktu, sholat wajib berjamaah, tapi bersama orang mukim, pilihannya mana? Sholat bareng orang mukim atau nunggu sampai orang mukim ini selesai sehingga kita bisa qasar. Kalau Anda menjumpai sholatnya masih panjang, baru dapat 1 rakaat, bahkan baru dapat takbiratul ihram, maka harus gabung dengan mukim. Dan tidak boleh cuma dia ngelangut sendiri mondar-mandir karena dicurigai maling. Karena jadinya nanti kan orang muncul suudzon, ini ngapain Bapak di belakang nggak mau sholat? Jangan-jangan dia mengkafirkan imam, malah kejauhan ya. Makanya dia tidak mau sholat di belakang imam, sehingga Anda bisa langsung gabung sholat bareng mukim. Konsekuensinya tidak boleh kok qasar, dah. Kemudian nanti sholat lagi jamak takdim dengan qasar. Nah, Jamak takdim itu boleh tambah 2 saja. ya, jadi duhur bareng mukim, asarnya jamak takdim 2 saja. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.